Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara dan kekuasaan negara. Selain itu juga, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam serta fungsi kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, yang pertama-tama, di sini kita bisa melihat terdapat pengertian kekuasaan negara dan kekuasaan negara yang teman-teman bisa lihat di layar monitor. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan negara menurut John Locke, yang dimana di sini ia membagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang dimana tiap-tiap kekuasaan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Jika John Locke membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, berbeda dengan Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, teman-teman, setelah pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, kita kembali kepada konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, yang dimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdapat kekuasaan yang secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Nah, bisa kita lihat di sini dalam pembagian kekuasaan secara horizontal terdapat 6 kekuasaan, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuasaan ekspeditatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Nah, selain dari pembagian kekuasaan secara horizontal, terdapat juga pembagian kekuasaan secara vertikal, yang dimana dimulai dari struktur yang paling rendah, yaitu RT, RW, pedukuhan, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Nah, setelah itu lanjut lagi ke kabinet kementerian dan yang terakhir di kepresidenan. Nah, teman-teman, berbicara tentang sistem kekuasaan negara, pasti tidak terlepas dari pemimpin-pemimpin yang memimpin suatu negara tersebut, yang dimana para pemimpin tersebut merupakan pahlawan penonggak dalam suatu negara. Nah, di sini kami menampilkan salah satu pahlawan yang berjasa dalam Kalimantan Barat sendiri. Mungkin sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!